Kalau jadi anak presiden, itu mau bisnis apapun seharusnya gampang. Mau bikin pabrik, mau minta tambang, mau apapun. Tapi Mas Gibran memilih membuka usaha sendiri, dimulai dari awal, dan memilih bisnis makanan. Apa alasannya? Alasannya apa ya? Ya saya pengen apa? Jadi pengusaha itu alasannya karena apa? Pengen mandiri. Itu aja sih. Dan ini semuanya apa? Sebenarnya bisnis saya itu sudah ada semua itu sebelum Bapak jadi presiden itu udah berjalan. Ketika pertama membuka, waktu itu Pak Jokowi wali kota Solo. Iya, wali kota Solo. Waktu itu 2010 saya bikin catering itu. Kenapa misalnya tidak melanjutkan bisnis mebel, usaha mebel? Itu kan perusahaan keluarga. Iya, benar. Kenapa tidak? Enggak sih, ya itu tadi saya pengen mandiri. Pengen lepas dari bayang-bayang. Iya, dan sama ini yang paling penting itu apa? Ini, Bapak itu punya gedung. Gedung yang kemarin saya nikah itu namanya Gedung Grasaba. Itu udah belasan tahun berdiri. Dan itu tidak punya catering. Nah, itu salahnya Bapak di situ. Ini punya gedung tapi nggak punya catering, itu salah kaprah. Padahal orang nikah kan biaya terbesarnya di makanan. Ya udah saya pulang Solo, saya bikin cateringnya. Gitu aja, simpel. Jadi melihat peluang usaha saja, peluang, iya. dan langsung mengambil peluang usaha itu. Iya. Ketika pertama membuka, Bapak Wali Kota Solo dapat kemudahan tidak? Enggak juga. Waktu itu ini kok kemudahan. Ya orang menilai seperti itu ya. Sebelum Cilipari berdiri itu ya, banyak banget orang yang mendatangi saya, terutama PNS ya, bilang kayak gini ke saya, Mas, ntar gampang lah kalau Cilipari udah berdiri, gampang ntar saya masukin ke Pemkot Solo, ntar gampang, ntar semua orderan bisa masuk. Ketika Cilipari berdiri, marketing saya larang untuk menerima pesanan dari Pemkot. Justru dilarang? Semua orang bingung, aneh banget ini. Tapi sampai saat ini masih berjalan. Kenapa? Kenapa justru dilarang? Karena kan sebetulnya order-order dari Pemkot itu banyak loh. Banyak banget. Enggak, tapi nanti jadi nggak enak. Apa? Bisnis sama politik tuh jangan dicampur aduk. Saya pengen Bapak tetap berjalan, saya juga berjalan. Jadi sama-sama enak gitu loh. Apa memang Bapak pesan nanti nggak apa-apa usaha tapi jangan minta-minta proyek ya? Apa memang ada pesan itu? Ada pesan juga. Tapi saya juga sadar diri lah. Sadar diri? Ya. Sadar diri ya? Masih banyak pasar yang lain selain dari Pemkot itu. Tapi adakah faktor bahwa sekarang, itu kan dulu ketika memulai wali kota, kemudian kan gubernur, dan cepat sekali dari gubernur menjadi presiden. Faktor itu mempengaruhi bisnis tidak? Enggak juga sih. Enggak. Saya kan jualan makanan. Orang itu beli makanan saya, ngerasain makanannya. Yang mereka cari apa? Taste. Mereka nggak mungkin lah menghabiskan uang, misalnya catering ya, pesan catering saya habis ratusan juta hanya untuk sebuah nama. Saya pesan cateringnya Gibran anaknya Jokowi loh, nggak ada yang seperti itu. Mereka tuh pesen saya karena makanannya, karena pelayanannya. Itu. Tapi pasti ada juga lah yang mau pesan karena nanti terus bisa bisik-bisik ke Pak Presiden, saya kemarin mesen makanan anak Bapak loh. Ya itu silahkan. Ada yang pernah seperti itu nggak? Ya lumayan. Ada lumayan. Jadi Mas Gibran diberitahu oleh Pak Jokowi begitu. Itu ada yang pesen karena kamu anak saya tuh. Enggak juga sih apa, tapi lebih ke apa ya? Enggak apa? Relasinya Bapak kan banyak. Ya otomatis semua orang kenal lah. Kalau ketemu Bapak, Pak, kemarin saya mampir warung martabaknya Gibran tuh. Kemarin saya mesen cateringnya Gibran. Itu kan hal biasa itu kayak gitu. Jadi hanya menyampaikan? Hanya menyampaikan saja. Dan siapa tahu kemudian Pak Jokowi jadi lebih senang dan kemudian ada efeknya. Berharapnya seperti itu? Ya nggak tahu juga. Mungkin ya. Yang penting Cilipari atau Markobar mendapat untung. Itu saja yang dipikirkan? Ya saya pikirkan sih orang pesan makanan saya, mereka puas. Ya itu aja. Apapun motifnya terserah mereka? Ya terserah mereka. Yang penting bisnisnya jalan? Yang penting bisnisnya jalan. Ini berarti pengusaha tulen. Kita kasih tepuk tangan. Kalau pengaruhnya, itu pengaruh bisnis ya. Kalau pengaruhnya secara dari segi marketing misalnya, menjual martabak punya anak presiden atau menjual catering punya anak presiden, secara marketing lebih memudahkan tidak? Memudahkan, itu pasti. Kan saya kan apa? Sekarang nih ya misalnya saya diundang Mata Najwa. Ini kan promosi gratis buat saya. Karena diundangnya ya karena anak presiden. Kalau bukan anak presiden mungkin lain lagi ceritanya. Nggak tahu.
Jadi minimal secara marketing, secara membuat orang lain mau melirik dulu begitu Ya, ya. ada efeknya. Itu ada efeknya. Ada efeknya. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa bertaruh di Jakarta. Saya masih bersama dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono. Mas Agus, itu adalah cuplikan berbagai kegiatan ketika Anda mendekatkan diri ke masyarakat dan ada Ketua Umum Partai Demokrat di sana, ayahanda mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Seberapa jauh Anda melihat faktor SBY akan berpengaruh pada proses pencalonan Anda ini, Mas Agus? Ya, saya pikir setiap orang tua ingin anaknya berhasil. Kita yang punya anak pasti ingin anak kita berhasil, betul ya? Dan ayah saya juga ingin tentu bisa mensupport secara moral tentunya agar saya bisa berkompetisi dengan baik dan akhirnya berhasil memenangkan kompetisi. Dan saya pikir itu wajar dan natural bagi setiap orang tua ingin mensupport anaknya dalam berbagai hal apapun. Termasuk misalnya gini, kita punya anak kecil, mau ujian dia. Kita pasti tanya, udah siap belum buat ujian? Kalau nggak bisa kita bantu ajarin dia. Kalau nggak bisa juga kita mungkin telepon siapa guru les untuk bantu dia belajar tentang materi tertentu. Tapi pada akhirnya dan kita posisi tidak SBY akan di sini, sebentar, posisi SBY Mas sebentar, Agus, sebentar. kalau Anda ujian Akhirnya, SBY yang mana nih? Setelah itu, Mentornya? tunggu dulu. Belum selesai Mbak. Kira. Pada akhirnya begitu mau ujian, ya anak kita masuk kelas sendiri, tidak mungkin orang tua ikut. Sama hal di dalam hal sekarang ini Anda adalah ujian, kemudian posisi Pak SBY kalau Anda ujian saya gimana bersyukur nih? sekali punya mentor seperti Pak SBY. Saya bersyukur sekali. Mengapa? Karena beliau adalah sangat perhatian tapi memberikan kedewasaan luar biasa kepada saya. Semua keputusan saya ambil secara mandiri dan tentunya beliau memberikan berbagai pandangan-pandangan yang pada akhirnya saya putuskan sendiri. Tentunya pasti terlebih saya membayangkan soal pengalaman politik ya. Pasti. Karena itu yang menjadi salah satu yang Betul. hal yang sangat baru untuk Anda. Ya, 10 tahun memimpin negeri ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan. Dan bukan hanya belajar sekarang, walaupun saya di militer ketika itu, saya juga belajar mengetahui mengambil keputusan seperti ini. Baik, jadi intinya pastinya akan membantu, tidak akan merugikan. Insya Allah, pastinya. Mana ada orang tua ingin merugikan anaknya begitu. Jadi kalau kemudian ada suara-suara mendompleng dan sebagainya, Anda anggap suara-suara itu? Saya biasa banget Mbak, dari dulu dibilang mendompleng, kemudian semua segara-gara SBY, dan saya udah kebal ketika saya berprestasi, itu kan gara-gara SBY. Jadi saya sudah terbiasa dengan ungkapan seperti itu, biarkanlah saya membuktikan segala sesuatunya, dan pada akhirnya orang tahu apa yang saya lakukan untuk mendapatkan itu semua. Kalau ada yang bilang Mas Agus tuh fotokopinya Pak SBY, betul tidak? Betul nggak Mbak? Kita lihat. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto datang mewakili keluarga dalam perayaan ulang tahun ke-63 Kopassus Rabu pagi tadi. Kehadirannya juga mencuri perhatian awak media dan segera mengabadikan kehadiran Tommy. Ini merupakan kesekian kalinya Tommy tampil di publik setelah absen lama. Sepekan sebelumnya Tommy Soeharto menghadiri acara pameran batu Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Tommy datang sebagai pembina Asosiasi Batu Great Stone Nusantara GSN dan menjadi pembicara utama dalam acara pameran tersebut. Selain mulai sering tampil di publik, Tommy Soeharto juga seorang netizen atau pengguna Twitter yang aktif berkicau di media sosial. Tommy mengkritisi berbagai masalah sosial, ekonomi hingga politik. Kicauannya juga mencuri perhatian netizen atas kehadirannya di Twitter. Can anybody out there hear me? Hear me?